Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4025-4030. Dev mengertakkan gigi, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Api di sekelilingnya menjadi semakin ganas, dan terus-menerus disertai pusaran api. Ketika Dev merasa kecepatan jatuhnya tubuhnya telah melambat, dia menyadari bahwa dia telah mencapai dasar. Pusaran api yang besar, seperti sabit kematian, terus melewati Dev. Dev mencoba yang terbaik untuk mengendalikan auranya. Sudah sulit baginya untuk menahan api dari dasar sungai magma. Jika dia tersedot ke dalam pusaran, dia pasti akan hancur. Nah, biarkan aku melihat kemana kamu bisa melarikan diri kali ini. Suara Penatuatu terdengar. Dev melihat bahwa Penatuatu selalu berada di belakangnya seperti plester kulit anjing, dan sekarang dia berada di depannya. Aku tidak bisa membiarkanmu menangkapku, jadi jangan bermimpi. Setelah Dev mengatakan itu, dia melirik pusaran api dan menuju pusaran api dengan tegas. Penatuatu terkejut, dia tidak mengerti bahwa Dev ingin mati di pusaran api, dan dia tidak membiarkan dirinya membunuhnya. Begitu tubuh Dev mendekati pusaran api, dia tiba-tiba tersedot oleh kekuatan isap yang sangat besar. Penatuatu memperhatikan tanpa daya, tetapi tidak berani bergerak maju. Dia tahu bahwa jika dia tersedot ke dalam pusaran api, dia pasti akan mati. Meskipun itu mayat, aku akan membawanya kembali untuk mengambil hadiah dari aliansi penyegelan iblis. Penatuatu mendengus dingin dan menunggu Dev dengan tenang. Saat Dev ditarik ke dalam pusaran api, dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba berubah, dan cahaya api menyala di matanya. Bintang sumber api di tubuh Dev bersinar dengan putus asa. Meskipun kekuatan api asli Dev melawan dengan gila-gilaan, dia masih merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh pusaran api ini. Penatuatu memperhatikan dengan tenang dari luar, dengan cibiran di wajahnya. Ketika Dev merasa tidak tahan lagi, dia tiba-tiba mengeluarkan boneka. Dia dengan santai mengeluarkan esensi api pamungkas dari boneka itu. Tanpa esensi api pamungkas, boneka itu langsung hancur oleh pusaran api. Dengan esensi api pamungkas di tangannya, Dev tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Sejumlah besar energi api diserap oleh esensi api pamungkas. Meski bonekanya hancur, Dev masih aman saat ini. Dev juga bertaruh dan menaruh harapannya pada esensi api pamungkas ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif memasuki pusaran api? Dev memanfaatkan momen ini dan dengan cepat menggunakan tubuh api sejati, dan sesosok tubuh muncul di lautan kesadaran Dev. Tubuh Dev juga mulai menyerap energi api. Dia menggunakan api ini untuk meredam tubuh fisiknya. Dev dengan rakus menyerap energi api, sementara Penatuatu memandang Dev dan benar-benar duduk bersila dengan lutut bersilang. Melihat Dev tidak dihancurkan oleh pusaran api, Penatuatu tertegun. Dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Dev untuk bertahan hidup di pusaran api yang dahsyat ini. Dan tampaknya pusaran api tersebut tidak membahayakan Dev. Saat Dev terus menyerap api, tubuh api sejati menyebabkan ruang hampa terbentuk di sekujur tubuhnya. Pusaran api yang besar perlahan melemah, dan pusaran itu akan segera menghilang. Sial, itu benar-benar aneh. Wajah Penatuatu penuh dengan kebingungan. Dia benar-benar tidak dapat memahami kemampuan seperti apa yang dimiliki Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi di pusaran api, dan sepertinya dia tidak takut akan hal itu. Pusaran api ini akan segera menghilang. Tapi Penatuatu sudah siap saat ini. Begitu pusaran api menghilang, dia akan segera menyerang Dev. Dan Dev juga memperhatikan bahwa pusaran api perlahan menghilang. Jadi tubuhnya terus bergerak, dan pusaran api juga bergerak bersama Dev. Segera, Dev bergabung dengan pusaran api besar lagi. Ketika Penatuatu melihat ini, dia sudah sangat marah. Pusaran api ini bisa menghentikan Dev untuk melarikan diri dengan santai. Tapi sekarang, itu telah menjadi jimat Dev. Dev melihat api yang berputar di sekelilingnya, dia sangat menyukainya saat ini. Menggunakan pusaran api ini, Dev mulai berlatih sambil melarikan diri. Penatuatu hanya bisa menonton tanpa daya, tetapi tidak berani mendekat, karena kekuatan hisap pusaran api yang besar akan menyedotnya. Kini dia harus menahan serangan api di tubuhnya, dan juga harus menghindari pusaran api yang muncul dari waktu ke waktu. Wajah hantu di sekitar tubuh Penatuatu telah berputar hingga batasnya saat ini. Ah! Penatuatu meraung dengan marah.
Dia masih bisa melihat Dev semakin jauh. Sebagai biksu alam Mahayana, dia ditipu oleh Dev, seorang biksu muda dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 4. Penatuatu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Segera, sosok Dev benar-benar menghilang dalam pusaran api, dan Penatuatu tidak bisa lagi merasakan aura Dev. Penatuatu menjadi gila. Dia menahan ketidaknyamanan fisiknya dan masih mencari di tempat terdalam. Tapi setelah lama mencari, Dev tidak terlihat lagi, dan wajah hantu di sampingnya mulai pecah berkeping-keping. Tanpa perlindungan wajah hantu, tubuh Penatuatu tidak dapat menahan serangan api. Penatuatu tidak punya pilihan selain berenang ke hulu dengan putus asa. Tertahan di atas sungai magma, Penatuatu sangat tertekan. Semua murid yang dia bawa dibantai. Dia mengejarnya untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa menyakiti Dev sama sekali. Jika hal ini diberitahukan, siapa yang akan mempercayainya? Dengan kekuatan di alam Mahayana, dia tidak bisa menghadapi biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Tidak ada yang percaya ini dalam hal menghancurkan langit. Tapi ini kebenarannya, Penatuatu sedikit menyesal datang ke Sekte Api Ungu. Lebih baik membiarkan para tetua lainnya datang. Awalnya, dia ingin mendapatkan kredit. Ketika Sekte Wajah Hantu menelan Sekte Api Ungu dalam satu gerakan, statusnya pasti akan meningkat. Tapi sekarang, semuanya kacau. Jika dia tidak bisa membunuh Dev, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara kembali dan menjelaskan. Melihat sungai magma yang mengepul, ekspresi Penatuatu menjadi semakin jelek. Sepertinya tanpa berkorban, tidak ada cara untuk membuat perbedaan. Setelah beberapa saat hening, Penatuatu tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas di matanya. Kemudian Penatuatu melambaikan telapak tangannya, dan lusinan wajah hantu datang ke arah Penatuatu, dan pada saat yang sama, ada teriakan dari wajah hantu ini. Lusinan wajah hantu mulai menempel pada tubuh Penatuatu, dan tubuh Penatuatu terus mengembang. Wajah hantu ini memiliki bentuk dan wajah yang berbeda-beda, dan semuanya melekat pada Penatuatu, membuat Penatuatu tampak memiliki lusinan wajah. Dan wajah hantu Penatuatu perlahan pecah dari tengah alisnya saat ini, dan kemudian gumpalan darah menyelinap ke tengah alisnya. Dimanapun darah mengalir, setiap wajah hantu tersedot dengan rakus, dan pada saat yang sama memancarkan aura iblis yang kuat. Api hitam aneh terus berputar di sekitar Penatuatu. Melihat sungai magma di bawahnya, Penatuatu bergegas turun dalam sekejap. Kali ini, kecepatan Penatuatu sangat cepat, dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh api. Saat ini, Dev masih berada di dasar sungai magma, dan tubuhnya berada di tengah pusaran api. Ini adalah tempat teraman. Hanya saja Dev tidak tahu sekarang, apakah Penatuatu sudah pergi. Tetapi bahkan jika Penatuatu memiliki kekuatan di alam Mahayana, tidak mungkin untuk tinggal di dasar sungai magma ini terlalu lama. Dev terbungkus pusaran api dan terus bergerak maju. Kemana dia akan pergi, Dev tidak tahu. Dia hanya ingin menyingkirkan pengejaran Penatuatu sekarang. Tetapi ketika Dev bergerak ke depan, dia menemukan bahwa tidak ada jalan, dan ada tembok batu di depannya. Tempat jatuhnya Dev adalah jurang yang dalam, dan saat ini Dev telah mencapai ujung jurang. Pada saat ini, Dev tidak punya pilihan selain bergerak ke hulu. Ketika Dev bergerak ke hulu, dia melihat bahwa dinding batu itu terbakar menjadi batu ekstrim yang sangat istimewa oleh nyala api. Semuanya berkedip-kedip dengan cahaya merah, dan mereka tampak sangat jernih dan sangat menarik. Dev mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding batu, dan aura api yang kuat mengalir ke tubuh Dev. Mata Dev berbinar, dia tidak menyangka ada energi api murni yang tersimpan di dalamnya. Jika Anda menggunakan ini untuk menyempurnakan tubuh api sejati dan meningkatkan api pamungkas Anda sendiri, Anda pasti akan berbuat lebih banyak dengan setengah usaha. Memikirkan hal ini, Dev buru-buru mengorbankan pedang pembunuh naga dan menebasnya di dinding batu dengan satu pedang, mencoba memotong batu ekstrim di atasnya. Tapi Dev menebas dengan beberapa pedang berturut-turut, dan dinding batu tetap tidak tersentuh. Batu ini terlalu kuat. Bisa berada di sini, saya tidak tahu sudah berapa lama dibakar oleh nyala api ini, jadi batunya pasti sangat kuat. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan batu itu, Dev hanya bisa dengan tenang menekan tangannya ke dinding batu, menyerap api di batu itu. Tempat ini benar-benar ajaib. Saya sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Raja Iblis Awan Merah berbicara dan berkata, "Apakah kamu sudah melihatnya? Di mana kamu melihatnya?" Dev bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya tidak ingat, Anda juga tahu bahwa saya menderita amnesia dan tidak dapat mengingat banyak,
tetapi jika Anda membiarkan saya mengendalikan tubuh Anda, mungkin saya dapat mengingat sesuatu. Pikiran Raja Iblis Awan Merah sama sekali tidak tersembunyi. Tidak mungkin Ferguson. Lebih baik singkirkan pikiran kecilmu itu. Dave memelototi Raja Iblis Awan Merah. Nak, aku kecanduan sekarang. Jika kamu membiarkanku mengendalikan tubuhmu, lalu ketika aku memulihkan tubuhku dan kembali ke surga, aku pasti akan membantumu. Raja Iblis Awan Merah hampir memohon pada Dave. Kentut, bisakah kamu memulihkan tubuhmu? Ini bukan tentang apakah saya dapat menemukan sisa-sisa tulangmu yang Anda tinggalkan. Jangan pikirkan tubuhku. Dave menggelengkan kepalanya, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Sebelumnya Raja Iblis Awan Merah hampir membiarkan tubuh Dave hancur. Dave tidak memperhatikan Raja Iblis Awan Merah, tetapi diam-diam menyerap energi api di batu. Pada saat yang sama, tubuh api sejati juga terus menguat. Dengan esensi api pamungkas di tangan, meskipun itu adalah api pamungkas yang paling kuat, Dave tidak perlu takut lagi. Hanya saja Dave masih merasa sedih ketika boneka itu disia-siakan. Pada saat ini, Penatuatu sudah bergegas ke sungai magma dan terus-menerus meraba-raba jurang api. Dia harus menemukan posisi Dave. Pada saat ini, dia sudah tidak takut dengan nyala api, dan wajah hantu di sekujur tubuhnya telah membantunya mengimbangi semua nyala api. Saat Penatuatu terus menjelajah, dia segera mencapai ujung jurang, dan batu merah di dinding batu juga menarik perhatian Penatuatu. Tepat ketika Penatuatu hendak melihat batu ekstrim merah, dia tiba-tiba menemukan bahwa di atas kepalanya, Dave lah yang menyerap api di batu. Pada saat ini, pusaran api di sekitar Dave perlahan menghilang, dan Dave belum menyadari keberadaan Penatuatu. Mustahil bagi Dave untuk berpikir bahwa Penatuatu ada di bawah kakinya. Bagaimanapun, Penatuatu tidak memiliki jiwa api, dan tidak mungkin untuk tinggal di bagian terdalam untuk waktu yang lama. Setelah menemukan Dave, aura Penatuatu mulai menjadi sedikit pendek. Aku melihat gumpalan api hitam berputar-putar di telapak tangan Penatuatu, mengembun menjadi panah hitam panjang yang tajam. Wush! Sebuah panah panjang keluar, menembus magma dalam sekejap, melewati lapisan api, seperti meteor, menuju Dave. Dengan ledakan keras, seluruh sungai magma mulai mendidih. Ketika ledakan itu menghilang, Penatuatu terkejut menemukan bahwa Dave masih di atas kepalanya, dan dia tampaknya tidak mengalami serangan sama sekali. Pada saat ini, ekspresi Dave berubah, dan dia buru-buru menjauhkan tangannya dari dinding batu dan menatap Penatuatu di bawah. Keringat dingin keluar di dahi Dave, dan Penatuatu ada di bawahnya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Untungnya, Dave baru saja berlatih teknik api sejati, sehingga tubuhnya terbungkus aura api, jadi dia tidak terluka oleh Penatuatu. Tapi ini sudah mengejutkan Dave. Dave bergegas dengan cepat, menahan aura dan berkonsentrasi pada saat yang sama, menahan aura seminimal mungkin. Jika Anda tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi Anda untuk menjelajah, jika Anda hanya melihatnya secara visual, Anda tidak akan dapat melihat jauh di sungai magma ini sama sekali. Penatuatu melihat Dave hendak melarikan diri ketika dia melewatkan satu pukulan, jadi dia mempercepat kecepatannya dan mengejarnya. Agar Dave tidak melarikan diri, Penatuatu mengaduk sungai magma dengan putus asa dengan kedua telapak tangan. Api hitam melonjak dengan liar, menjungkir balikkan seluruh sungai magma. Dengan cara ini, kecepatan pelarian Dave di sungai magma ini akan sangat melambat. Dan seluruh tubuh Penatuatu terbungkus wajah hantu itu, dan itu tidak berhenti sama sekali. Dave merasakan sungai magma mendidih yang gelisah, dan mau tidak mau mengerutkan kening. Dia merasa jika Penatuatu ini gila. Jika Anda melakukan ini, diperkirakan tidak akan lama, dan kekuatan spiritual Penatuatu akan habis. Dalam hal ini, Penatuatu juga akan terpengaruh, dan kecepatannya akan melambat. Dalam hal ini, itu tidak sama. Tetapi ketika Dave sedang memikirkan apakah Penatuatu ini gila, tiba-tiba sesosok bergegas ke Dave dengan cepat. Langsung menghalangi jalan Dave. Dave melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah Penatuatu. Namun, saat ini, Penatuatu sangat mengerikan, seluruh tubuhnya terbungkus wajah hantu, dan wajah hantu di wajahnya juga terpisah dari tengah, dan darah terus keluar dari dahinya. Dan darah yang keluar dari ini langsung ditelan oleh wajah hantu di tubuh itu. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Dave sedikit bingung. Dia tidak mengerti latihan seperti apa yang digunakan Penatuatu. Nak, aku harus membunuhmu hari ini, karenamu, aku bahkan menggunakan metode rahasia sekte wajah hantu saya.
Di masa depan, saya khawatir saya harus mundur selama 100 tahun untuk pulih. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan berdamai. Penatuatu memelototi Dev, ingin segera menelan Dev. Dev tidak menyangka Penatuatu ini terus mengejar dan membunuhnya, dia bahkan menggunakan beberapa metode rahasia. Saya melihat cahaya hitam mengembun di telapak tangan Penatuatu lagi, dan kemudian cahaya hitam itu tiba-tiba meledak, mekar dengan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, radius puluhan mil di mana Dev berada diselimuti. Tampaknya Penatuatu takut Dev akan melarikan diri lagi, jadi dia mengendalikan Dev terlebih dahulu. Dev merasakan kecemerlangan di sekelilingnya, dan dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar hancur. Jelas, Penatuatu ini sangat waspada dan tidak akan memberi Dev kesempatan. Dev merasakan kecemerlangan dari semburan tembakan yang terus-menerus, dan hanya bisa menghindar karena malu. Hanya saja saat ruang terus menyusut, ruang yang bisa digunakan Dev semakin mengecil. Sial, orang ini benar-benar kuat. Dev mengutuk. Nak, sekarang beri aku kendali atas tubuhmu, dan aku akan membantumu menghancurkannya. Raja Iblis Awan Merah berbicara saat ini. Dev tidak memperhatikan Raja Iblis Awan Merah. Jika dia benar-benar membiarkan dia mengendalikan tubuhnya, meskipun mungkin untuk menghancurkan Penatuatu, Dev tahu bahwa tubuhnya akan dihancurkan. Melihat Dev tidak berbicara, Raja Iblis Awan Merah terus berbicara, tidak masalah jika kamu tidak membiarkanku mengendalikan tubuhmu. Anda tidak dapat melarikan diri dengan kondisi seperti ini. Anda dapat mencoba menggunakan pusaran api lagi. Mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, Dev buru-buru melihat sekeliling, tetapi tidak ada lagi pusaran api di sini. Awalnya, Dev takut dengan pusaran api, tapi sekarang dia menantikan kemunculan pusaran api. Tidak ada pusaran api di sini. Dev berkata dengan cemas. Kamu benar-benar bodoh. Jika di sini tidak terdapat pusaran api, tidak bisakah kamu membuatnya sendiri? Raja Iblis Awan Merah berkata tanpa berkata-kata. Membuat sendiri. Dev tertegun sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar, seolah dia memahami sesuatu. Segera setelah itu, api inti bumi muncul di telapak tangan Dev, dan api inti bumi terus berputar di telapak tangan Dev. Dev tidak ragu-ragu mencampurkan api inti bumi dengan magma di sekitarnya. Aura api pada magma ini juga merupakan api inti bumi, jadi kedua api tersebut tidak saling bertentangan sama sekali. Saat api inti bumi yang dilemparkan oleh Dev terus berputar, aura api di sekitarnya perlahan diserap, dan pusaran api kecil mulai terbentuk. Dalam sekejap, pusaran api menjadi semakin besar, dan hisapan di sekitarnya menjadi semakin kuat. Ketika Dev melihat kesuksesannya, dia langsung sangat gembira dan melompat menuju pusaran api. Ada kekuatan hisap yang sangat besar di sekitar pusaran api, jadi ketika kecemerlangan ledakan Penatuatu bersentuhan dengan pusaran api, itu akan diserap dan menghilang seketika. Dev memasuki pusaran api tanpa ragu-ragu. Dengan adanya esensi api pamungkas, dia tidak perlu khawatir akan tersedot ke dalam celah kehampaan oleh pusaran api. Melihat Dev bergegas ke pusaran api lagi, mencoba melarikan diri menuju pusaran api, Penatuatu mendengus dingin. Huff, kali ini, tidak ada gunanya meski kamu melarikan diri ke pusaran api. Penatuatu mendengus dingin, langsung menggerakkan tubuhnya, dan mengikuti Dev. Penatuatu memiliki wajah hantu untuk melindunginya kali ini, jadi dia tidak takut dengan pusaran api dan mengikuti Dev langsung ke pusaran api. Ketika Dev melihat ini, dia terkejut, dan menuju ke pusat pusaran api dengan seluruh kekuatannya. Disitulah daya isapnya paling besar, namun bergerak dalam pusaran api ini sama sulitnya dengan jatuh ke rawa. Bahkan mengambil satu langkah pun memerlukan banyak energi. Penatuatu sudah sangat cemas, jadi apapun yang terjadi, dia harus membunuh Dev. Meskipun Penatuatu kesulitan untuk bergerak, telapak tangannya terus menyerang Dev. Pada saat ini, Dev tidak hanya harus menghindari penangkapan oleh Penatuatu, tetapi juga menghindari serangannya. Namun, pada saat pergerakan yang sulit ini, sangat sulit untuk menghindari serangan Penatuatu. Gelombang api pamungkas menghantam Dev. Meskipun Dev memiliki esensi api pamungkas, dia tidak takut dengan nyala api di pusaran api. Namun api pamungkas Penatuatu tidak dapat dihalangi oleh esensi api pamungkas. Api yang kuat menghantam Dev dengan kuat, membuat Dev sangat malu. Hahaha, nak, kamu akan mati hari ini. Aku ingin melihatmu perlahan-lahan disiksa sampai mati olehku. Melihat Dev tidak dapat menghindari serangannya di pusaran api, Penatuatu tertawa terbahak-bahak. Belum pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati.
Setelah Dev selesai berbicara, cahaya suci tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia melihat bayangan hantu perlahan muncul dari atas kepala Dev. Segera setelah itu, hantu ini tumpang tindih dengan tubuh Dev, dan tubuh Dev terus berubah. Tubuh Dao Api sejati sebenarnya diaktifkan saat ini. Mengikuti pemikiran Dev, sosok tubuh Dao di lautan kesadaran kini menjadi jauh lebih solid. Bahkan Raja Iblis Awan Merah memandang tubuh Dao Api Dev dengan iri. Dengan tubuh Dao Api ini, Dev dapat terus mengeraskan dan melunakkan tubuhnya. Yang terpenting adalah meskipun tubuh fisiknya hancur dan tidak ada cara untuk membangunnya kembali, Dev dapat terus bertahan dengan tubuh Dao-nya. Dan tubuh Dao Api ini sama persis dengan tubuh Dev, setara dengan tubuh kedua Dev. Tidak diketahui berapa banyak tubuh Dao Api sejati yang dapat dipadatkan pada akhirnya. Jika ratusan tubuh Dao dapat dipadatkan, bukankah mungkin untuk menjadi abadi? Selama sisa jiwa masih ada, ia dapat terlahir kembali. Jika Raja Iblis Awan Merah memiliki tubuh Dao, dia tidak perlu berkeliling mencari sisa tubuh sebelum dia bisa terlahir kembali. Dev merasakan perpaduan dengan tubuh Dao Api, dan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir di tubuhnya. Terutama aura api di sekitarnya, yang dirasakan Dev bukanlah panasnya, tapi perasaan yang sangat nyaman. Tubuh Dev memancarkan cahaya saat ini, dan dia dikelilingi oleh api merah. Seluruh pribadi itu seperti peri yang turun ke bumi. Dan Dev juga benar-benar memahami arti sebenarnya dari tubuh Dao Api sejati. Tubuh api sejati, terus terang, adalah tubuh yang telah tumbuh menggunakan api pamungkas. Tubuh ini benar-benar kebal terhadap nyala api apapun. Jadi ketika tubuh Dao bergabung dengan Dev, serangan api pamungkas dari Penatua-Tu seperti menggelitik Dev. Saya tidak tahu apakah tubuh api sejati ini memiliki kelemahan, dan sekarang tubuh api sejati belum sepenuhnya terbentuk, dan saya tidak tahu intensitas api pamungkas apa yang dapat ditahannya. Tapi karena ada tubuh api sejati di Sekte Api Ungu, apakah Sekte Seni Bela Diri lainnya juga memiliki tubuh api sejati lainnya? Dev sangat terkejut, berspekulasi tanpa pandang bulu. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang tubuh api sejati. Ini, latihan macam apa ini? Penatua-Tu bahkan tidak takut dengan serangan api pamungkasnya sendiri ketika dia melihat Dev seperti itu. Pada saat ini, Penatua-Tu tampak bingung, dan kepalanya penuh dengan tanda tanya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev ini, yang merupakan biksu muda tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, dapat menemukan beberapa metode dari waktu ke waktu. Dia bahkan belum pernah melihat metode ini, apalagi memahaminya. Awalnya dia mengira Dev adalah kutu di dalam guci, dan dia pasti akan mati, tetapi apa yang terjadi dengan kutu itu? Terutama nyala api merah di sekitar tubuh Dev tampaknya jauh lebih kuat daripada api pamungkasnya. Saya seorang biksu di alam Mahayana, bagaimana saya bisa takut pada Anda, seorang biksu kecil tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi? Tidak peduli apa artinya kamu bisa melewati langit, semuanya sia-sia di depan perbedaan alam. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan saya. Penatua-Tu sama sekali tidak mempercayainya bahwa Dev memiliki kemungkinan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Meskipun penampilan Dev mengejutkan, ada perbedaan alam di sini. Bagaimana lompatan semacam ini di beda alam dapat dilakukan dengan satu atau dua latihan? Penatua-Tu meraung, kedua telapak tangannya bertemu, dan lusinan wajah hantu di tubuhnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan cahaya spiritual hitam terus menyembur keluar, dan pada saat yang sama mereka menuju Davem. Tapi Dev memandang Penatua-Tu saat ini, dan dia tidak panik sekarang. Pada saat ini, setelah dia menyatu dengan tubuh api sejati, dalam pusaran api ini, dia seperti ikan di dalam air. Tubuh ini tampaknya dilahirkan untuk api. Hanya di tempat seperti ini Anda dapat merasa nyaman dan mengerahkan kekuatan maksimal Anda. Dev merasa seperti dia adalah penguasa di sungai magma ini. Tepat ketika serangan itu segera mencapai Dev, yang bergerak lambat, tiba-tiba menghilang. Penatua-Tu terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Aku di sini. Suara Dev datang dari belakang Penatua-Tu. Tubuh Penatua-Tu bergetar, dan ketika dia melihat Dev muncul di belakangnya, seluruh tubuhnya merinding. Anda harus tahu bahwa dalam pusaran api ini, sulit untuk melakukan aktivitas normal, apalagi bertindak begitu cepat seperti Dev. Kemungkinan ini tidak mungkin. Pusaran api telah lama mendistorsi kekosongan, dan memiliki daya isap yang sangat besar, yang menghalangi aksinya. Tapi bagaimana Dev bisa mengabaikan ini? Bagaimana kamu melakukannya? Mata Penatua-Tu menyusut dan dia bertanya dengan tidak percaya.
Kekuatan saya jauh lebih kuat dari apa yang Anda lihat. Apakah menurut Anda hadiah selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis begitu mudah didapatkan? Banyak biksu di dunia surga dan manusia mengincar saya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Anda tidak berpikir saya hanya beruntung, kan? Semua orang yang ingin membunuhku sekarang telah menghilang, dan kamu tidak terkecuali. Dev memandang Penatuatu dengan dingin, telapak tangannya perlahan terangkat, dan nyala api merah menyala di telapak tangan Dev. Bersambung.